Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik saya kali ini adalah 3 cara menabung yang benar. Baik, sahabat entrepreneur. Jadi, bicara soal menabung, ini adalah kalau saya dulu waktu masih kecil, waktu saya masih SD, pemerintah itu seringkali menggalakkan di program televisi, waktu itu di TVRI ya, televisi swasta waktu itu belum banyak ya. Jadi kata-kata yang seringkali saya dengar waktu kecil itu adalah ayo menabung ya. Jadi ayo menabung itu sebetulnya habit ya, sebetulnya kebiasaan yang positif dan baik ya. Tetapi orang Indonesia ini kebanyakan kalau bicara soal menabung ya, itu konotasinya bisa banyak ya. Tetapi saya di sini memberikan tips dari beberapa orang-orang yang memang sudah terbukti mereka menabung dengan cara yang benar. Dan cara yang benar tersebut sudah terbukti menghasilkan bagi para tokoh-tokoh miliarder-miliarder di seluruh dunia. Nah, jadi kata menabung itu sangatlah penting ya. Karena apa? Seperti kata-kata dari Robert Kiyosaki ya, di sini dia selalu berkata tentang satu kalimat ya. Kalau Anda ingin menjadi kaya, ya bukan berapa uang yang Anda hasilkan, tapi yang paling penting adalah berapa uang yang Anda simpan. Nah, jadi kata-kata simpan ini sangat paling penting dan paling utama. Saya juga sudah membahas di video-video saya yang lain. Tidak ada salahnya saya mengulang-ulang lagi supaya Anda terekam di pola pikiran bawah sadar Anda dan menjadi pola pikir Anda. Ya. Nah, jadi berapa uang yang Anda simpan itu yang paling utama. Nah, di sini setidak-tidaknya itu ada 3 cara menabung yang benar. Ya, ada 3 tempat instrumen yang paling tepat untuk Anda itu bisa menabung dengan benar. Dan ini yang disarankan oleh Robert Kiyosaki. Yang pertama adalah surat berharga. Ya, surat berharga. Jadi sekarang Indonesia sejak pasca tax amnesty ya, dan setelah Indonesia menjadi negara yang lebih maju, ya, saat ini Indonesia masih negara berkembang dan mau menjadi negara maju. Saham adalah salah satu instrumen yang cukup baik. Ya, jadi tetapi di sini Anda diajarkan untuk menabung saham, bukan bermain saham. Ya, jadi diulangi lagi, menabung saham bukan bermain saham. Jadi kalau Anda mungkin mendengarkan konotasi kata saham, Anda pasti berpikir, wah ini identik dengan perjudian. Itu kata-kata di Indonesia itu seperti itu. Tetapi itu sebetulnya informasi yang kurang tepat, informasi yang salah. Padahal saham itu atau surat berharga itu sudah menjadi portofolio yang terbukti dan luar biasa di negara-negara maju. Kita perhatikan negara-negara maju, banyak orang yang kalau Anda lihat di video saya, mindset dan mental orang sukses, bagaimana uang bekerja untuk Anda di kuadran I, kuadran yang paling terakhir, itu adalah bukan orang yang menghasilkan uang, tapi uang yang menghasilkan uang. Saya ulangi lagi, uang menghasilkan uang. Bagaimana uang bisa menghasilkan uang lagi berikutnya. Nah, uang bisa menghasilkan uang lagi berikutnya, itu adalah uang yang Anda simpan, itu menghasilkan uang lagi. Ya, jadi, saya di sini akan membahas tentang surat berharga itu. Nah, di Indonesia sekarang kita ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, pastikan kalau Anda memberi instrumen saham, pastikan yang sudah terdaftar di OJK. Jadi, kalau memang sudah resmi, di tempat yang resmi, lembaga yang resmi, biasanya perbankan, saya kira Anda bisa memiliki usaha. Ya, jadi saham itu sama seperti Anda membeli perusahaan. Ya, membeli perusahaan tetapi dengan nilai kemampuan Anda. Dan pastikan menabung itu konsisten. Jangan Anda menabung itu sebentar sekian kemudian tidak konsisten. Segala sesuatu itu harus dengan konsisten. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi bukan menabung di bank ya, tapi menabung di saham. Menabung di bank boleh, tapi kalau jumlahnya kecil bunganya juga tidak terasa. Tetapi kalau Anda mungkin punya jumlah uang yang besar, ya, bolehlah. Tetapi yang disarankan oleh Robert Kiyosaki bukan menabung uang di bank, tapi yang pertama adalah di saham. Dan yang kedua adalah, ini jelas, yaitu properti. Nah, properti itu Anda bisa melihat bagaimana cara uang di video saya sebelumnya, bagaimana cara membuat uang bekerja untuk Anda ya. Itu bisa dari ruko, bisa dari apartemen, bisa dari tanah yang disewakan, bisa dari rumah yang disewakan. Itu banyak sekali, itu uang menghasilkan uang. Nah, properti itu sudah menjadi bukan rahasia umum, dari zaman dahulu sampai sekarang, ya, banyak orang kaya dari properti. Dan itu memang benar. Karena properti itu nilainya sebagian besar pasti akan naik terus dan tidak pernah menyusut. Ya, saya tidak akan bahas banyak.
Jadi Anda kalau punya dana, Anda bisa mulai cicil, ya itu benar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah logam mulia. Ya, logam mulia itu mungkin bisa dalam bentuk emas dan sebagainya. Nah itu juga nilainya juga cukup baik, tapi berhasil untuk menabung. Nah 3 tempat ini adalah suatu tempat yang sangat disarankan kalau Anda memang mengerti cara investasi yang benar. Dan ingat, segala sesuatunya tidak harus Anda membeli dalam jumlah yang besar, itu salah. Kadang seringkali kalau Anda punya penghasilan, ya seperti saya mengutip dari kata-kata Warren Buffett, dia berkata, di sini ya Anda lihat ya quotes-nya ya, "Don't save what is left after spending, ya, but spend what is left after saving." Ya, itu kata-kata dari Warren Buffett. Maksudnya itu apa? Maksudnya gini, intinya kalau di Indonesia kan itu, menabunglah dulu baru belanja. Ya, jangan belanja dulu baru menabung. Karena orang Indonesia kebanyakan ketika terima duit, langsung dibelanjakan semua. Untuk ini habis. Jadi tidak ada yang tersisa sedikit pun untuk menabung. Padahal harusnya sebelum dibelanjakan habis, nomor 1 itu pastikan menabung dulu. Kalau Anda bisa menabung, maka itu menjadi kebiasaan. Dan lainnya itu akan baru habis kemudian. Ya, untuk keperluan ini dan itu dan sebagainya. Tapi pastikan Anda itu nomor 1 yang tidak boleh digoyang adalah menabung. Ya. Dan tidak penting besar kecilnya, yang terpenting konsisten. Nah, kalau Anda bisa menabung lebih besar, ya tentu lebih baik. Tapi kalau Anda tidak bisa besar, kecil dan besar itu relatif. Berapa persen itu yang mau Anda berikan? Anda bisa mulai dari 5% penghasilan Anda, 10% penghasilan Anda. Apapun itu, Anda belajarlah menabung. Nah, dengan demikian, niscaya pasti Anda akan menjadi miliarder suatu hari. Baik, saya berikan sebuah contoh tentang Warren Buffett. Bagaimana beliau itu menjadi orang yang salah satu dari nomor 2 terkaya di dunia. Warren Buffett, beliau itu selalu, padahal dia bukan orang kaya awalnya, tetapi dia punya satu kelebihan ya, orangnya gemar menabung. Dan kalau ditanya perusahaan Warren Buffett itu apa? Beliau hari ini sepertinya seolah-olah tidak punya perusahaan, tapi sebenarnya beliau adalah miliarder di dunia, konglomerat di dunia yang paling banyak memiliki perusahaan. Karena apa? Karena beliau memiliki perusahaan tanpa harus ikut involved di dalam manajemennya. Tapi beliau hanya memiliki saham daripada perusahaan tersebut yang sudah dijual di bursa saham. Dan akhirnya Warren Buffett itu, saya paling terinspirasi dari satu kisah beliau, di mana beliau itu membeli perusahaan besar Coca-Cola, itu hanya dari $1 US, $1 Amerika. Bisa Anda bayangkan, mungkin $1 itu kecil bagi Anda. Ya. Tetapi dia membelinya itu dari puluhan tahun yang lalu. Dan dia konsisten, $1, kecil. Dan sekarang tidak disadari, salah satu pemegang saham yang cukup besar di perusahaan Coca-Cola adalah Warren Buffett. Itu banyak orang nggak tahu. Ya, Anda tahu kenapa dia dari $1 dia bisa memiliki sebagian besar pemilik saham daripada perusahaan tersebut. Salah satu rahasianya adalah karena beliau konsisten menabung. Jadi dia hari ini cara berpikir menabung dari investor, menabung saham itu sama pemain saham atau trading saham itu beda. Kalau pemain saham hari ini investasi, besok sudah dilihat lagi naik atau lagi turun. Nah itu pemain saham. Kalau menabung saham, Anda sudah beli, konsisten setiap bulan, Anda nggak usah lihat naik atau turun. Setiap bulan Anda cuma diberikan portofolio dan hasil laporan usaha Anda bulan ini. That's it. Itu saja. Nah jadi kata-kata menabung saham ini, Anda harus lebih paham. Ya. Dan apabila Anda menyukai channel seperti ini, ya silakan klik subscribe, boleh klik berlangganan, dan silakan share pada teman-teman Anda. Dan apabila semoga channel ini bisa menginspirasi Anda, dari saya Chandra Putra Negara, Success Before 30, sukses untuk Anda, salam hebat, luar biasa.